hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta James Pangau, di channel YTB, Yesus Tidak Berubah. Anda mendengarkan penggalan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan, yang juga menjadi tema kita pada saat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ini sebenarnya judul lagu yang dikarang oleh almarhum Pendeta Wilhelmus Latumahina, dan lagu ini begitu populer. Semua orang menyanyikan lagu ini. Lagu ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Lagu ini juga sudah mengubah banyak orang. Lagu ini sudah membuat banyak orang tersadar, terbuka matanya bahwa hidup ini hanya sementara. Karena hidup yang sementara inilah kita perlu menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Ini Tuhan Yesus berfirman, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kebanyakan kita hidup itu untuk mencari uang supaya kita bisa hidup, bisa menghidupi keluarga, bisa makan, minum, pakai. Semua kita diajarkan oleh orang tua, oleh guru-guru kita, disekolahkan setinggi-tingginya supaya bisa bekerja dengan baik, punya penghasilan yang baik, punya gaji yang baik, supaya kita bisa hidup nyaman di dunia ini. Tetapi kata Tuhan Yesus, cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan sorga. Mengapa kita harus utamakan mencari kerajaan sorga? Masalahnya, sekali waktu kita akan mati. Sekali waktu kita akan meninggal dunia. Apa yang kita cari di dunia ini, harta yang kita tumpuk selama ini, itu tidak akan menolong kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Uang yang kita dapatkan hanya membawa kita sampai ke rumah sakit, atau bahkan sampai di kuburan saja. Selebih daripada itu, uang tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Lukas pasal 16 ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lukas 16 ayatnya yang
19 mulai, tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya akan baca ceritanya demikian. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak dapat diseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Kisah Lazarus dan orang kaya itu hanya di dunia ada kaya dan miskin. Ini sebenarnya bukan soal kaya miskin, tetapi ada pesan-pesan yang Yesus sampaikan pada kita bahwa beginilah memang hidup manusia itu. Pertama, Yesus sampaikan bahwa selama ada orang kaya, ada juga orang miskin. Sebenarnya tidak terlalu penting apakah kita itu kaya atau miskin, karena baik kaya maupun miskin, keduanya akan berakhir di kuburan, akan mati. Apa yang kita miliki selama kita hidup, harta yang kita tumpuk, itu tidak akan kekal. Jadi pesan pertama Yesus sampaikan di sini sebenarnya adalah kaya ataupun miskin itu tidak penting-penting amat. Yang penting adalah bagaimana hidup kita setelah mati. Di sini jelas Lazarus dikatakan waktu dia mati, dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, ke paradise, ke Firdaus. Sedangkan si kaya ini mati, dikubur. Itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini sementara, tapi ketika mati itulah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini kita hidup hanya 70 tahun kata Alkitab, 80 tahun atau 100 tahun. Bisa lebih.
tetapi berapapun usia kita tetap akan berakhir di kuburan. Karena semuanya hanya sementara. Hidup yang real itu adalah justru ketika kita mati. Nah, waktu mati inilah apakah kita punya kerajaan sorga atau tidak. Ketika kita punya kerajaan sorga, kita ada di paradise. Tapi kalau kita tidak punya kerajaan sorga, kita ada di Hades, tempat penderitaan, tempat yang dikepung oleh api. Ada siapa di paradise? Ada siapa di surga itu? Di dalam Lukas pasalnya yang ke-23, saya akan baca di sini ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus tidak ada di neraka, dia tidak ada di Hades, dia ada di Firdaus. Inilah mengapa kita harus cari kerajaan Allah, kata Yesus. Cari Tuhan, cari keselamatan, cari hidup kekal. Karena kita akan mati. Kalau kita nggak akan mati, nggak masalah. Cari duit aja selamanya. Tapi kita akan mati. Karena kita akan mati, makanya kita harus memiliki kerajaan Allah itu. Kalau kita nggak punya kerajaan Allah, yang kita hadapi adalah kerajaan maut, kerajaan neraka, yang membuat kita menderita sampai selama-lamanya. Tidak salah kita berusaha, tidak salah kita bekerja, cari uang, cari nafkah, untuk bisa menyambung hidup kita di hari-hari yang akan datang. Tapi ingat, waktu itu bukan waktu kita. Hidup ini bukan milik kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Nggak selamanya kita ada di dunia ini. Sangat terbatas. Makanya hidup itu benar adalah kesempatan untuk mencari Tuhan. Kesempatan untuk mencari kerajaan Allah. Karena kita akan mati sekali waktu. Waktu kita dipanggil Tuhan, maka kita sudah mempunyai kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Jika Anda diberkati dengan firman Tuhan ini, silakan video ini di-share ke teman-teman Anda, grup-grup Anda, agar mereka pun dapat diberkati dengan firman Tuhan ini. Silakan di-subscribe, like, dan komen.
Terima kasih buat perhatian saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.